Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai kisah selir dinasti Ming, pelecehan, penyiksaan, dan pembunuhan ribuan wanita. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Dinasti Ming Tiongkok berlangsung selama 276 tahun, yakni pada tahun 1368 sampai dengan 1644 Masehi, dan setelah digambarkan sebagai salah satu era pemerintahan yang tertib dan stabilitas sosial terbesar dalam sejarah manusia. Dinasti ini menjadi negara adidaya global, melakukan ekspedisi laut sebelum Christopher Columbus, dan memproduksi buku sebelum mesin cetak ditemukan di Inggris. Di balik pujiannya, terdapat beberapa kasus yang dinilai mengerikan. Dilansir dari Ancient Origins, berikut kisah selir dinasti Ming yang tak lepas dari pelecehan, penyiksaan, dan pembunuhan ribuan wanita. Kekejaman Kaisar Ming tidak mengenal batas dan secara khusus ditujukan kepada para selir kekaisaran. Beberapa Kaisar Ming memiliki lebih dari 9.000 selir, bahkan diantaranya telah diculik dari rumah mereka dan dilarang meninggalkan penjara berlapis emas kecuali dipanggil ke tempat tidur kaisar. Tak hanya itu, para wanita tidak dapat melarikan diri atau bahkan berjalan ke kamar tidur kaisar, melainkan harus digendong telanjang. Wow. Inilah beberapa fakta diantaranya. Yang pertama, pemimpin obsesif. Pendiri dinasti Ming adalah Kaisar Hongwu, sehingga dia dianggap sebagai salah satu kaisar Tiongkok yang paling berpengaruh dan penting. Namun, kekejaman melampaui medan perang. Di balik pintu tertutup, dia menahan selir dan menyiksa mereka. Hongwu kerap kali mengontrol para selir atas nama kecemburuan dengan membunuhnya, dipaksa bunuh diri, atau dikubur hidup-hidup bersama kaisar yang telah mati. Syukurlah Kaisar Zhengtong menghapuskan praktik tersebut dan wasiatnya pada tahun 1464. Jadi para selir hanya perlu takut kehilangan dukungan alih-alih kehilangan nyawa mereka. Yang kedua, pembantaian massal di kota terlarang. Kaisar Yongle adalah tokoh yang menciptakan ibu kota kedua untuk Tiongkok selain Nanjing, dan menamakannya Beijing seperti yang disebut hingga sekarang. Di sini dia membangun kota terlarang, Istana Kekaisaran Tiongkok di Beijing, yang berlangsung dari 1420 sampai dengan 1912. Pada tahun 1421 terdapat desas-desus bahwa salah satu selir favoritnya telah bunuh diri karena berselingkuh dengan seorang kasim istana. Karena dipermalukan kaisar, membungkam semua orang yang terlibat. Tak hanya itu, fenomena tersebut membuat kaisar mengumpulkan 2.800 wanita dari harem dan menyuruh mereka semua dieksekusi dengan cara diiris. Wow, sadis ya guys. Meskipun pembantaian ini tidak disebutkan dalam catatan resmi, ada catatan tertulis dari salah satu selirnya, Lady Cui, yang berada jauh dari istana pada saat itu. Tak lama kemudian, Lady Cui serta 15 selir kekaisaran yang tersisa digantung oleh tali sutra putih di aula kota terlarang pada hari pemakaman Yongle. Yang ketiga, obsesi alternatif. Penguasa Ming ke-10, Zhengde, yang naik pada tahun 1505, bosan dengan selir dan terobsesi dengan kehidupan warga negara biasa. Zhengde menyelinap dan menyamar untuk mengunjungi rumah pelacuran lokal. Namun tetap saja dia mengoleksi banyak selir hingga tidak bisa dinafkahi dan membuat para wanita mati kelaparan. Banyak sejarawan mengklaim bahwa itu adalah aturan Zhengde yang menyebabkan jatuhnya dinasti Ming. Penggantinya, Jiajing, terobsesi menemukan ramuan kehidupan kekal yang harus didapat dari darah menstruasi para perawan. Oleh karena itu, ribuan gadis ditangkap dan dibawa ke kota terlarang untuk dipanen. Bahkan, makanan mereka dibatasi untuk memastikan tubuh mereka murni. Banyak yang mati akibat inisiasi gila ini. Namun, pada tahun 1542, sekelompok 16 selir melakukan perlawanan. Upaya mereka dikenal dengan Plot Renin. Para wanita pemberani ini melakukan percobaan membunuh kaisar dengan mencekik dan mengikatkan tali sutra di lehernya. Namun, singkat cerita, upaya mereka mengalami kegagalan. Para wanita dieksekusi dengan cara dimutilasi lambat atau dikenal dengan kematian 1000 luka. Tak hanya itu, keluarga dari wanita terlibat juga ikut dieksekusi. Yang keempat, kemunculan seorang Kaisar Ming yang baik. Di antara kekejaman tersebut, ada seorang Kaisar Ming yang membatasi perilakunya dan tidak pernah didokumentasikan sebagai orang yang kejam terhadap anggota istananya. Hongzhi, Kaisar Ming ke-9, melihat kebiasaan kaisar pendahulunya yang memiliki ribuan selir selalu berujung pada kehidupan yang buruk. Ayahnya Kaisar Chenghua terobsesi dengan pornografi dan mengabaikan tahtanya. Bahkan ibu Hongzhi, seorang permaisuri bernama Nyonya Ji, dibunuh oleh salah satu selir,
Lady Wan karena cemburu sebelumnya. Lady Wan telah membunuh banyak anak kaisar. Oleh karena itu, Cheng Hua melihat sebuah kehancuran jika memiliki terlalu banyak selir. Pada akhirnya, dia hanya memiliki 2 permaisuri dan tidak ada dokumentasi yang menunjukkan bahwa dia sekeras atau bahkan menyiksa selir seperti Kaisar Ming yang lainnya. Oke, sekian dari saya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.